Di desa Pringgrejo, waktu berjalan lebih lambat daripada di tempat lain. Hening terasa pekat, apalagi saat pagi-pagi buta, ketika embun masih menggantung di pucuk daun padi, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Penduduknya hidup tenang, bekerja di sawah, berdagang di pasar, dan sesekali berkumpul di gardu pos ronda. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu nama yang membuat detak jantung melambat dan suara menjadi lirih saat disebut, Pak Narto. Ia bukan sekadar juragan. Ia adalah raja tanpa mahkota di Pringgrejo. Pemilik penggilingan padi terbesar yang suara mesinnya terdengar seperti raungan raksasa setiap pagi. Ia juga memiliki lumbung beras raksasa, bangunan berwarna kelabu kusam yang menjulang di tengah desa, dikelilingi pagar kawat berduri, dan dikunci rapat seolah menyimpan lebih dari sekadar hasil panen. Tapi bukan itu yang membuat warga tunduk padanya. Bukan pula karena rumah megahnya yang berdiri seperti benteng di ujung desa, beratap limasan tua dan bertembok setebal lengan orang dewasa. Rumah itu selalu tampak sepi, pintunya jarang terbuka, dan anehnya, lampu halamannya hanya menyala saat malam Jumat. Saat itu, semua jendela tertutup rapat, dan tak ada cahaya sedikit pun dari dalam. Hanya bulan yang jadi saksi. Pak Narto tinggal sendiri. Anak-anaknya telah lama merantau. Istrinya katanya meninggal belasan tahun silam. Tak ada keluarga, tak ada tamu. Hanya ada pembantu dan pegawai yang silih berganti datang, dan anehnya, selalu menghilang dalam waktu singkat. Di Pringgrejo, orang tidak bertanya terlalu banyak. Bukan karena tak ingin tahu, tapi karena takut tahu terlalu dalam. Sudah sering terdengar kabar. Bu Lastri, pembantunya yang baru, katanya pulang kampung. Tapi keluarganya malah nyariin dia ke sini. Mas Budi, kernet truk beras, jatuh dari lumbung. Lehernya patah. Gak masuk akal. Kang Seno itu sehat-sehat saja, tahu-tahu 3 hari demam langsung mati. Kematian seperti itu terlalu sering terjadi di sekitar Pak Narto. Dan entah mengapa, tak pernah ada yang menuntut atau menyelidiki. Warga hanya bisa berbisik saat menjemur padi atau saat ngopi di warung. Itu pasti tumbal. Pesugihan. Sudah lama sebenarnya. Jangan ngomong sembarangan. Nanti kamu yang hilang. Desas-desus tentang pesugihan sudah menjadi rahasia umum. Tapi hanya dibicarakan saat angin malam tak terlalu kencang, dan lampu rumah sudah dipadamkan. Semua sadar, Pak Narto bukan orang biasa. Ia seperti dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih gelap dari bayangan malam. Tak jarang, warga melihat mobil asing, pelat luar kota, datang malam-malam ke rumah Pak Narto. Tak ada suara klakson, tak ada salam. Mobil itu parkir sebentar, lalu pergi sebelum azan subuh berkumandang. Setelah itu, keesokan harinya, satu pekerja tidak terlihat lagi. Pak Narto sendiri jarang bicara. Tapi jika ia bicara, semua orang mendengar. Kepala desa bahkan seperti wayang yang digerakkan oleh bayangan besar di belakang. Pernah ada seorang pemuda berani membentaknya karena upah kerja tak dibayar. 3 hari kemudian, pemuda itu ditemukan tenggelam di sumur tua, kakinya patah seolah didorong dari atas. Pak Narto tidak pernah tertangkap basah. Tapi jejaknya ada di setiap tragedi yang dibiarkan mengering. Dan Pringgrejo? Pringgrejo memilih diam. Diam karena takut. Diam karena sudah terlalu sering kehilangan. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga yang mau bekerja di rumah besar itu. Tidak peduli berapa besar gaji yang ditawarkan, tidak peduli berapa karung beras yang diberikan sebagai bonus. Semua orang tahu, jika kau masuk rumah itu, maka bisa jadi kau tak akan pernah keluar. Tapi ketakutan kadang bukan penghalang bagi seseorang yang datang membawa dendam. Dan suatu siang yang panas, saat langit tampak begitu putih dan udara diam seperti mati. Seorang perempuan asing berdiri di depan gerbang besi hitam rumah Pak Narto. Ia mengenakan kerudung lusuh, membawa tas kecil, dan wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang datang ke tempat paling ditakuti di desa. Hari itu, matahari menggantung rendah di langit, cahayanya silau tapi tak memberi hangat. Angin sejuk bertiup dari arah utara, mengibas perlahan daun jati kering yang berguguran di pekarangan rumah Pak Narto. Suasana terasa hening, nyaris beku. Seolah waktu enggan bergerak di sekitar rumah besar itu.
Di depan gerbang besi setinggi 2 meter yang sudah mulai berkarat, berdirilah seorang perempuan dengan pakaian sederhana. Rok panjang coklat tua, atasan lengan panjang yang sudah memudar warnanya, dan kerudung lusuh yang menutupi sebagian wajahnya dari terik matahari. Namanya Retno. Usianya sekitar 30. Kulitnya sawo matang, tubuhnya kecil tapi tampak kokoh. Tatapannya tajam meski wajahnya terlihat datar dan tenang. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kain kumal yang sudah tampak usang, berisi entah apa. Ia berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya penjaga rumah keluar dan menyapanya dengan curiga. "Mau apa, Mbak?" Retno menjawab pelan, tapi tegas, "Saya mau kerja, Pak." Dengar-dengar, Bapak Juragan di sini lagi cari pembantu. Penjaga itu menatapnya lekat-lekat, lalu tanpa banyak kata, mempersilakan masuk. Mungkin karena tak ada pelamar lain. Mungkin juga karena aura Retno tak menunjukkan rasa takut seperti para pelamar sebelumnya yang selalu membatalkan niat sebelum melewati pagar besi itu. Di ruang tamu rumah megah yang sunyi, Pak Narto duduk menunggu. Tubuhnya masih tegap meski usia sudah lewat setengah abad. Rambutnya disisir rapi ke belakang, kemeja putihnya selalu licin tanpa lipatan. Sorot matanya tajam, menghitung seseorang hanya dari satu pandangan. Saat Retno masuk dan duduk menunduk, Pak Narto memandangnya lama. "Dari mana kamu?" tanyanya dingin. "Dari utara, Pak. Desa kecil di kaki gunung." "Saya baru datang kemarin," jawab Retno, "tak terlalu panjang, tak terlalu pendek." "Kenapa mau kerja di sini? Kamu nggak takut?" Pak Narto berkata begitu tanpa menyebut takut pada apa. Tapi Retno tahu apa maksudnya. Ia mengangguk pelan, "Saya butuh kerja, Pak. Gaji bukan masalah. Yang penting halal buat anak saya." Pak Narto tidak menanggapi langsung. Ia hanya menyalakan rokok, menghisapnya sekali, lalu mengangguk pada penjaga di sampingnya. "Kasih kamar di belakang. Suruh bersih-bersih mulai besok pagi." Dan begitu saja, tanpa tanya lebih lanjut, Retno diterima bekerja. Bagi orang luar, keputusan itu tergesa-gesa. Tapi bagi Pak Narto, ia sudah terbiasa menerima orang asing. Mereka yang datang bukan untuk tahu, tapi untuk tunduk. Namun, Retno bukan pembantu biasa. Hari-hari pertama, Retno bekerja tanpa suara. Ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman, membersihkan dapur, mencuci, dan merapikan ruang tamu tanpa perlu disuruh 2 kali. Tubuhnya kecil tapi lincah, tangannya cekatan, dan yang paling menarik perhatian Pak Narto, ia tidak banyak bertanya. Tidak seperti pembantu-pembantu sebelumnya yang kadang tak bisa menahan rasa penasaran, bertanya soal kamar terkunci, lorong gelap di lantai 2, atau mengeluh saat diminta tak menyalakan lampu malam Jumat. Retno hanya menurut. Wajahnya selalu tenang. Matanya jarang menatap langsung. Tapi justru karena itulah, Pak Narto mulai memperhatikannya. Ia tak pernah bertanya, tapi ia mencatat segalanya. Setiap detail rumah, setiap langkah kaki di lorong, setiap gerakan tamu malam-malam, semuanya ia simpan diam-diam di dalam kepalanya. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa kehadiran Retno di rumah itu bukan sekadar untuk bekerja. Ia seperti bayangan yang menyusup ke celah kekuasaan seorang raja. Pelan-pelan, tanpa suara, tapi pasti. Minggu pertama Retno bekerja di rumah besar Pak Narto berjalan tanpa banyak kejutan. Ia menyesuaikan diri dengan cepat, tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus tidak melihat. Namun, saat hari Kamis sore menjelang, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana rumah terasa gelisah. Bukan karena suara, tapi karena keheningan yang terlalu rapi. Para pekerja yang biasanya bercanda di dapur mendadak bungkam. Penjaga rumah terlihat sibuk menurunkan lampu gantung di teras dan menggulung tirai-tirai jendela dari dalam. Dan tepat saat jarum jam menunjuk pukul 5 sore, Pak Narto keluar dari ruang tengah dengan suara berat yang terdengar seperti perintah militer. "Matikan semua lampu jam 6. Tirai ditutup rapat. Tidak boleh ada cahaya sekecil apapun. Dan kalian semua, tetap di kamar masing-masing sampai pagi." Kalimat itu bukan ajakan. Bukan pula peringatan. Itu aturan. Dan aturan itu tak boleh dilanggar. Retno berdiri di sudut dapur, mendengarkan perintah itu tanpa ekspresi.
Di balik wajah datarnya, ia mencatat setiap detail. Nada suara Pak Narto berubah saat menyebut kata cahaya. Penjaga rumah yang biasanya terlihat kasar mendadak menunduk seperti anak sekolah dihukum. Bahkan suara ayam jago di belakang rumah tak lagi terdengar. Seolah alam pun ikut menahan napas. Menjelang pukul 6, rumah itu berubah menjadi dunia lain. Lampu padam total. Bukan hanya di dalam, bahkan taman yang biasanya menyala dengan sorot kekuningan kini gulita. Tirai-tirai berat ditarik hingga menutupi setiap celah jendela. Semua pintu dikunci. Semua suara ditahan. Seolah rumah itu mencoba menyembunyikan dirinya dari sesuatu. Retno duduk di atas tempat tidur kayu di kamarnya. Hanya ada temaram dari cahaya senter kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Tapi ia tak menyalakannya. Bukan karena takut pada larangan Pak Narto, melainkan karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh malam itu. Di luar, angin berhembus kencang. Daun-daun bambu bergesekan dengan suara seperti bisikan lirih. Kadang terdengar suara derit kayu, seperti langkah kaki di loteng, meskipun rumah itu tidak memiliki lantai atas yang bisa diakses oleh siapapun. Dan saat jam dinding berdentang pukul 12 malam, Retno mendengar sesuatu. Bukan suara manusia. Bukan pula hewan. Tapi semacam gumaman panjang, seperti mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Disusul suara gemertak, seperti kuku menggaruk lantai, atau kayu dipahat dari balik tembok. Tubuh Retno bergidik. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak keluar kamar. Tapi ia menyimpan semuanya di dalam. Suara, waktu, irama, dan arah datangnya suara. Ia tahu, apapun yang terjadi di malam Jumat, bukan sekadar kepercayaan atau kebiasaan tua. Ada sesuatu yang hidup dalam kegelapan itu. Dan Pak Narto sedang memberi makan pada sesuatu yang tak boleh dilihat oleh siapapun. Namun Retno tidak takut. Bukan karena ia berani, tapi karena ia datang bukan hanya untuk bekerja. Ia datang untuk menguak sesuatu yang telah disembunyikan terlalu lama, dan terlalu gelap. Dan di balik rasa curiganya, ia tetap memegang satu hal. Selama belum waktunya, aku harus tetap hidup. Demi anakku, dan demi apa yang kubawa dari masa lalu. Matahari pagi di desa Pringgrejo menyinari jalanan tanah yang masih basah oleh embun. Retno melangkah pelan menuju pasar kecil di ujung desa, membawa tas kain berisi daftar belanjaan dari Pak Narto. Langkahnya tenang seperti biasa, tapi matanya terus mengamati sekitar. Pasar Pringgrejo tidak ramai, namun selalu hidup. Disinilah bisik-bisik tumbuh seperti rumput liar, menjalar dari satu lapak ke lapak lain. Dan hari itu, bisik-bisik itu mulai mengarah padanya. Saat ia hendak membayar beberapa ikat bayam, penjual sayur tua yang keriput menatapnya lama. Tatapan yang bukan hanya menilai, tapi seolah mengingat. Kamu pembantu yang baru itu, ya? Gumam si penjual, lirih, sambil menyodorkan kembalian. Hati-hati, nak. Jangan seperti yang kemarin. Dia juga rajin, tapi sekarang sudah jadi tanah. Retno hanya menunduk, mengangguk singkat. Tak ada tanya, tak ada jawaban. Tapi kata-kata itu menancap. Di lapak lain, seorang ibu muda pura-pura sibuk merapikan tomat, tapi mulutnya berbisik pelan pada temannya. Lihat tuh, yang baru di rumah Pak Narto. Masih berani aja tinggal di sana. Padahal belum 3 bulan yang lalu, si Wati mati aneh. Gak sakit, gak apa. Tahu-tahu kaku di kasur. Suara-suara itu semakin sering terdengar setiap ia keluar rumah. Semakin hari, semakin banyak yang berani berbisik padanya. Seolah seluruh desa ingin memberitahu, tapi takut terlalu keras bicara. Hingga suatu sore, Retno tengah berjalan pulang melewati jalan setapak di pinggir sawah. Angin sore meniup rambutnya pelan, dan aroma jerami basah memenuhi udara. Saat itu, seorang lelaki tua muncul dari balik pohon jati. Kakek itu mengenakan sarung dan ikat kepala lusuh. Wajahnya keriput, namun matanya masih tajam. Retno mengenalnya dari cerita-cerita, Mbah Suraji, sesepuh yang jarang bicara tapi dipercaya masih memiliki mata lama. Tanpa basa-basi, Mbah Suraji mendekat dan berkata pelan, hampir seperti mantra. Kowe kui bocah waras. Tapi ojo nganti kesuwen nang kono.
Omah kuwi wis ora dadi papan manungsa. Sing dikandani, ojo ngeyel. Metua sadurunge awakmu ilang kaya liyane. Kamu anak yang cerdas. Tapi jangan terlalu lama di sana. Rumah itu bukan lagi tempat manusia. Dengarkan kata orang tua. Pergilah sebelum tubuhmu lenyap seperti yang lain. Retno menatap mata Mbah Suraji. Ada ketulusan dalam sorot itu, bukan rasa takut, tapi rasa kehilangan. Ia menunduk hormat. Matur nuwun, Embah. Tapi aku masih punya urusan yang belum selesai. Urusan apa? Tanya sang sesepuh. Retno tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Mbah Suraji berdiri diam, pandangannya mengantar tubuh Retno yang perlahan menjauh. Malam itu, di kamar sempitnya yang hanya diterangi cahaya dari celah jendela, Retno membuka tas kulit kecil yang selalu ia simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, ada sebuah kitab tipis bersampul kain coklat kusam, tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Ia membuka halaman tengah dan mulai membisikkan doa-doa yang dulu diajarkan gurunya, seorang kiai tua dari desanya yang pernah berkata, "Di rumah orang tamak, jangan hanya bawa keberanian. Bawa juga warisan cahaya dari langit, agar kegelapan tak bisa menjilat jiwamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Retno tak hanya bekerja sebagai pembantu. Ia mulai bersiap sebagai seseorang yang membawa misi. Langit malam di desa Pringgrejo pekat tanpa bintang. Angin berembus lirih, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Malam Jumat kembali datang, malam yang selalu membuat rumah Pak Narto tenggelam dalam gelap dan bisu. Seperti biasa, sejak maghrib, semua lampu sudah dimatikan. Tak ada cahaya, bahkan dari lampu minyak sekalipun. Retno berdiam di kamarnya, ditemani nyala kecil dari lilin yang perlahan padam. Sudah beberapa kali ia mengalami malam Jumat di rumah besar ini, tapi malam ini, entah mengapa, terasa berbeda. Jam menunjukkan pukul 1.12. Suasana begitu hening hingga suara detak jarum jam terdengar seperti ketukan palu. Retno tidak bisa tidur. Tubuhnya berbaring menghadap tembok, tapi matanya terbuka lebar. Nalurinya bergetar, firasatnya tak tenang. Tiba-tiba, klik. Gagang pintu kamarnya diputar. Pelan. Sangat pelan. Jantung Retno melonjak. Ia segera memejamkan mata, pura-pura tidur dengan nafas yang diatur perlahan. Tapi dari celah kelopak mata yang sedikit terbuka, ia bisa melihat pintu yang bergerak, membuka dengan bunyi berderit halus seperti bisikan arwah. Sosok tinggi masuk ke dalam kamar. Pak Narto. Bayangan besar itu melangkah perlahan ke arah lemarinya. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong. Ia membuka laci tempat Retno menyimpan baju-baju bersih. Tangannya meraih satu helai kebaya putih, lalu menggulungnya perlahan dan menyelipkannya ke dalam bungkusan kain hitam yang ia bawa. Retno hanya bisa menahan napas. Tangannya mengepal di bawah selimut. Ia tahu, ini bukan sekadar pencurian baju. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar alasan membantu mencuci. Pak Narto keluar seperti hantu, sunyi, tanpa suara. Pintu kembali tertutup. Retno tetap mematung, keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya. Pagi harinya, segalanya mulai berubah. Awalnya hanya perasaan aneh. Seperti ada yang mengikuti. Seperti ada mata yang menatap dari balik tembok, dari pojok langit-langit, dari bayangan pintu dapur. Lalu suara-suara itu datang, langkah kaki di atap, gumaman pelan dari ruang kosong, tangisan lirih yang entah dari mana. Hari kedua, ia mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang gelap, berdiri di atas lingkaran tanah merah penuh sesajen dan tulang belulang. Di sekelilingnya, ada puluhan wajah para pembantu dan pegawai yang dulu pernah bekerja di rumah ini. Semuanya menatapnya dengan mata kosong dan kulit pucat membiru. "Kau yang berikutnya?" Ucapan itu terdengar seperti bisikan serangga, tapi menusuk langsung ke jantung. Hari ketiga, tubuhnya mulai terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Retno merasa, setiap bangun tidur, beban di tubuhnya bertambah sekilo demi sekilo. Ia mulai sering jatuh, sering tersandung, dan bahkan sendok yang ia pegang pun kadang terlepas dari tangan tanpa sebab. Hari keempat,
darah keluar dari hidungnya saat ia mencuci piring. Bau anyir itu tidak biasa. Bau itu membuatnya muntah. Tak ada yang melihat, hanya ia dan dapur yang saksi. Hari kelima, ia melihat bayangan wanita dengan rambut terurai dan mata hitam legam berdiri di sudut kamar saat ia hendak tidur. Tapi saat menyalakan lilin, bayangan itu lenyap, meninggalkan bau amis yang menyengat. Hari ke-6, Retno pingsan. Ia tengah memotong sayur ketika tubuhnya tiba-tiba lemas. Penglihatannya gelap dan dunia berputar. Ia terjatuh begitu saja, menimpa lantai dapur yang dingin. Ketika siuman, Pak Narto sudah berdiri di hadapannya, menyodorkan air putih dengan wajah datar. Kamu harus istirahat. Besok malam Jumat. Jangan kemana-mana. Ada nada perintah di balik suara yang terdengar lembut itu. Tapi Retno hanya mengangguk, menyembunyikan gemetar di tangannya. Hari ke-7, tubuhnya benar-benar lumpuh. Ia hanya bisa berbaring. Seluruh tubuhnya panas. Keringat dingin mengucur, tapi kulitnya menggigil. Ruangan seperti berputar. Telinganya berdengung. Kadang terdengar suara berbisik dari bawah kasurnya, kadang seperti ada yang memanggil namanya dari dalam lemari. Matanya hanya bisa memandangi langit-langit yang retak. Mulutnya hanya bisa komat-kamit membaca doa-doa yang dulu diajarkan gurunya. Dengan lemah, sangat lemah. Lalu, saat senja mulai turun dan malam Jumat kembali menjemput, Retno mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya sudah cukup lemah, malam ini waktunya, kita bawa sekarang. Itu suara Pak Narto. Ia sedang bicara pada seseorang. Tapi siapa? Retno tak bisa mengangkat kepala. Tapi air matanya menetes. Bukan karena takut, melainkan karena rasa yakin. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Waktu untuk menghadapi semuanya, bukan untuk lari. Hari-hari Retno seperti direnggut dari kehidupan perlahan. Sudah 7 malam sejak Pak Narto mengambil bajunya, dan sejak saat itu, tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Satu persatu, bagian tubuhnya melemah. Kadang jari-jari tangannya mati rasa, seperti tak punya tulang. Kadang kakinya gemetar tanpa sebab, bahkan untuk berdiri ia harus bersandar ke dinding. Keringat dingin membasahi bantal setiap malam. Panas menyerang tanpa demam. Tubuhnya menggigil, tapi suhu badannya tinggi. Tapi yang paling mengganggu bukan fisiknya, melainkan mimpi-mimpi yang terasa seperti kenyataan yang tertunda. Setiap malam, ia terjebak di dalam penglihatan yang mengerikan. Ia berada di tengah ladang padi yang sudah menghitam, terbakar. Asap mengepul tebal menutupi bulan. Retno berjalan pelan, di sekelilingnya terdengar jeritan, suara perempuan, lelaki, anak kecil, semuanya menjerit minta tolong. Darah menetes dari langit seperti gerimis. Tiba-tiba, dari sela batang padi yang gosong, muncul tangan-tangan membusuk yang mencoba menarik kakinya. Kau akan seperti kami. Tubuhmu akan kami rebut. Ia selalu terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya berat, seperti ada batu di dadanya. Setiap bangun tidur, badannya makin lemas, dan pandangannya makin buram. Makanan yang ia makan pun berubah. Retno menyadarinya di hari ke-4. Saat makan pagi, ia mencicipi semur jengkol yang biasa dibuat Bujum, pembantu dapur satu-satunya yang tersisa. Tapi lidahnya menolak. Rasanya bukan seperti masakan biasa. Rasanya, amis, anyir, seperti darah yang sudah basi. Ia menatap piringnya dengan ngeri, dan saat menunduk, ia seolah melihat bayangan wajahnya di kuah semur. Tapi mata bayangan itu bukan matanya. Hitam legam, tak berkelopak. Hari berikutnya, ia mencicipi nasi goreng. Sekilas tampak biasa. Tapi saat dikunyah, giginya seperti menggigit sesuatu yang lunak namun kenyal. Ia muntah seketika di wastafel dapur. Saat diperiksa, ia menemukan seutas rambut panjang dan hitam dalam nasinya. Rambut itu bukan miliknya, ia tahu karena ia selalu mengikat rambutnya ketat setiap hari. Lambat laun, Retno tahu, makanan itu bukan untuk menguatkannya, tapi untuk melemahkan. Dan selama semua itu terjadi, hanya ada satu hal yang tak berubah, senyum Pak Narto. Setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah,
Pak Narto akan tersenyum. Senyum lebar, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat darah Retno dingin. Bukan senyum sopan seorang tuan rumah kepada pembantunya. Tapi senyum seseorang yang tahu rahasiamu, dan tahu bahwa kau sedang sekarat perlahan. Kamu baik-baik saja, Retno? Tanya Pak Narto suatu pagi, saat melihatnya berjalan sambil tertatih menahan sakit kepala. Retno memaksakan senyum. Iya, Pak, mungkin kecapean. Istirahat saja di kamar. Jumat sudah dekat. Kalimat itu menggantung di udara. Retno tahu maksudnya lebih dari sekadar, biar sehat. Jumat. Malam Jumat. Malam ritual. Retno mengurung diri di kamar. Ia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Tapi pikirannya belum padam. Doa-doa yang dia hafal dari gurunya masih bergema. Tasbih kecil yang ia sembunyikan di balik bantal masih ia genggam erat setiap malam, meski tangannya gemetar. Tapi malam itu, ia mendengar sesuatu dari luar kamar. Suara-suara dari ruang belakang. Bukan suara manusia. Bukan pula hewan. Lebih seperti, napas berat bercampur geraman. Sesuatu yang haus. Sesuatu yang lapar. Dan ia tahu, waktunya hampir tiba. Tapi ia belum boleh kalah. Ia belum menyelesaikan tujuannya. Ia belum membalaskan dendam ibunya, yang dulu bekerja di rumah ini dan tidak pernah pulang. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit desa Pringgrejo tertutup awan gelap pekat, seolah alam tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Retno duduk lemas di tepi ranjangnya, tubuhnya masih gemetar sejak pagi. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, tapi ia memaksa berdiri. Pintu kamarnya diketuk 3 kali, perlahan namun berat. Dan dari balik pintu, terdengar suara Pak Narto. Pakai baju yang ini, ya. Kita akan pergi sebentar. Baju itu, diletakkan di depan pintu, bukan baju biasa. Bukan seragam pembantu. Itu kebaya hitam, halus, berenda, berbau bunga melati bercampur tanah basah. Retno memegangnya dengan ragu. Aroma itu, ia mengenalinya. Aroma kematian. Namun ia mengenakan juga, karena ia tahu, inilah saatnya. Jika ia tak pergi, ia akan dibunuh dengan cara lain. Jika ia ikut, mungkin justru di sanalah ia bisa menemukan jawaban dan titik pembalasan. Mobil Pajero milik Pak Narto sudah menunggu di halaman. Mesin menderu rendah. Retno masuk tanpa sepatah kata. Di dalam mobil, hanya ada mereka berdua. Tak ada supir. Pak Narto yang menyetir sendiri. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan aspal berubah menjadi tanah berbatu. Mereka melewati sawah-sawah sunyi, tak ada lampu, hanya cahaya rembulan yang mengintip dari celah awan. Di ujung jalan sempit itu, berdirilah sebuah gubuk tua, terpencil di antara pohon-pohon hutan jati. Atapnya dari ijuk, dindingnya anyaman bambu yang sebagian sudah lapuk. Tapi yang paling mencolok adalah asap tipis yang keluar dari atap, dan bau dupa yang menyengat. Retno turun dengan langkah gemetar. Pak Narto tak banyak bicara. Hanya tatapan tajam dan senyum tipis yang terus ia lemparkan sepanjang malam. Di depan gubuk, seorang lelaki tua sudah menunggu. Kurus kering, tubuhnya hanya berbalut sarung dan ikat kepala hitam. Wajahnya ditutupi topeng kayu berukir, hanya mata merahnya yang terlihat dari celah sempit. Sudah waktunya, suara sang dukun berat dan parau. Retno dituntun masuk. Di dalam gubuk, aroma kematian semakin kental. Dinding penuh jimat, tulang belulang hewan tergantung dari langit-langit, dan di tengah ruangan, ada sebuah lubang tanah bundar dengan diameter 1 meter. Lubang itu gelap, dalam, dan berbau busuk seperti bangkai yang dikubur setengah. Di samping lubang, terdapat sebuah keris pusaka berdarah. Darah itu masih segar. Ada juga kendi tanah liat, 2 dupa besar yang masih menyala, dan seekor ayam hitam yang terikat dan menggelepar lemah. Retno berdiri di tengah ruangan, tak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, bukan hanya karena tubuh yang melemah, tapi karena ada kekuatan lain yang menahannya. Pak Narto meletakkan sebuah potongan kecil dari bajunya Retno di atas kendi. Ini, tumbalnya sudah siap.
Badannya lemah, jiwanya goyah. Tinggal 1 malam saja, ucap Pak Narto tenang. Dukun itu mulai menggumamkan mantra. Bahasa yang tak Retno mengerti. Suaranya seperti dari dasar sumur, berat dan menakutkan. Tangan sang dukun bergetar pelan, tapi tatapannya penuh kuasa. Dupa mengepul, cahaya makin suram, udara menjadi panas. Dan di antara kabut asap dan bayangan lilin, Retno melihat siluet makhluk tinggi muncul dari sudut ruangan. Tinggi 2 meter lebih, kurus kering, tubuhnya berbalut kain kafan compang-camping. Wajahnya tidak bisa dilihat jelas, tapi matanya, hitam dan kosong, menatap langsung ke arah Retno. Dia haus. Dia ingin tubuh perempuan ini, gumam sang dukun. Retno merasa tubuhnya melayang. Jiwanya seperti mulai terpisah, perlahan. Ia sudah sangat lemah, tapi di balik seluruh kepasrahannya, ia menggenggam sesuatu di sakunya. Sebuah potongan kain berisi garam, raja kecil, dan rambut ibunya, peninggalan dari sang guru sebelum ia berangkat ke rumah Pak Narto. Ia belum kalah. Tapi malam ini, dia harus pura-pura kalah. Karena dalam gelapnya ritual itu, Retno sedang menghafal semua yang ia lihat. Gubuk ini. Lubang itu. Mantra yang dibaca. Wajah Pak Narto saat menyerahkan dirinya. Besok, jika ia masih hidup, maka ia akan kembali. Bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penebus dendam. Langit di atas Sultan Pringgrejo malam itu tak berbintang. Angin berhenti, seolah semesta menahan napas, menanti apa yang akan terjadi di gubuk ritual itu. Di dalamnya, sang dukun sudah bersiap. Keris pusaka di tangannya bergetar pelan, seolah menyambut roh pemangsa yang akan diberi tumbal. Retno, yang terbaring lemas di tanah, matanya terpejam, tubuhnya lunglai seperti mayat hidup. Pak Narto berdiri di sudut ruangan, tersenyum bangga, mengenakan pakaian serba hitam dan cincin akik yang berkilat di jari telunjuknya. Ini akan menjadi tumbal terakhir, katanya dalam hati. Setelah ini, bisnisnya akan melejit kembali, gudangnya akan penuh beras emas, dan semua orang akan tetap tunduk pada kekayaannya. Sang dukun mulai merapal mantra lebih keras, lidahnya bergetar cepat, suara dari tenggorokannya semakin menyerupai raungan hewan. Cahaya api berubah hijau, dan lubang tumbal mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Tumbal, jiwa, darah, terima, gumam sang dukun, tangannya mengangkat keris tinggi-tinggi. Detik itulah semuanya berubah. Mata Retno membuka tiba-tiba. Sorot matanya tajam dan penuh api. Sebelum sang dukun sempat menusukkan keris, Retno berteriak keras, tubuhnya seperti dialiri kekuatan yang berbeda. Ia mengelak, memutar tubuh dan menendang dukun hingga terpental ke dinding gubuk. Keris itu jatuh ke tanah. Pak Narto melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Retno menggenggam keris itu dengan kedua tangan. Suaranya tenang namun penuh dendam. Dulu kau ambil nyawa ibuku di tempat ini. Kini giliranmu. Dukun pesugihan berusaha bangkit, tapi Retno sudah lebih dulu menyerang. Keris ditancapkan ke dada sang dukun. Sekali, 2 kali, hingga tubuh kurus itu berhenti bergerak, darah hitam merembes di lantai bambu. Tapi semuanya belum selesai. Dari lubang tanah itu, muncul teriakan mengerikan. Tanah berguncang. Gubuk seperti akan runtuh. Dari dalam lubang, sebuah tangan kurus panjang mencuat keluar, disusul tubuh mengerikan, jin pesugihan. Makhluk itu tinggi menjulang, kulitnya hitam bersisik, rambutnya panjang seperti ijuk terbakar. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Ia menggeram pada Retno. Kau merusak perjanjian. Kau tumbal. Retno menarik kantong kecil dari ikat pinggangnya. Di dalamnya, abu rajah, garam laut, dan rambut ibunya yang diberkati Kiai Sakti. Ia menggenggamnya dan mulai membaca ayat-ayat dari mulutnya, cepat dan lantang. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya mulai menghitam pekat, lalu membara, lalu terbakar dari dalam. Jeritannya mengguncang gubuk hingga atap runtuh sebagian. Jin itu terhisap kembali ke dalam lubang, sebelum meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin malam. Pak Narto jatuh terduduk. Matanya membelalak tak percaya. Retno, siapa kamu sebenarnya?
Retno mendekatinya perlahan. Tubuhnya masih bergetar karena sisa pertarungan batin dan spiritual barusan. Tapi suaranya tegas. Namaku Retno binti Sulastri. Ibuku, pembantu yang kau tumbalkan 15 tahun lalu. Aku dibesarkan oleh Kiai Zakaria, dan aku kembali, bukan untuk bekerja, tapi untuk menguburmu bersama pesugihanmu. Pak Narto mencoba lari keluar, tapi kakinya membeku. Seperti ada tangan gaib yang mencengkeram sendi-sendi tubuhnya. Ia menggigil, lalu jatuh terduduk, matanya melotot kosong. Darah keluar dari telinganya. Retno hanya menatap dingin ketika tubuh Pak Narto kaku dan tak bernyawa, roboh di lantai gubuk yang kini mulai terbakar perlahan. Malam itu, semua perjanjian darah berakhir. Pagi itu, matahari bersinar hangat di desa Pringgrejo, seperti memberi salam pada sebuah akhir yang telah lama dinanti. Retno berjalan perlahan menyusuri jalan tanah, membawa satu tas jinjing kecil berisi pakaian dan kitab usang. Di belakangnya, tak ada suara mobil, tak ada siapa-siapa. Hanya angin pagi dan ketenangan. Ia kembali ke rumah kecil peninggalan almarhum ibunya, yang selama ini dititipkan pada tetangga baik hati. Di sana, seorang anak perempuan usia 8 tahun langsung berlari memeluknya. Ibu. Ibu pulang? Retno memeluk anaknya erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena lega. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan tenang. Retno mulai berdagang kecil-kecilan di pasar, membantu ibu-ibu menjahit, dan sesekali mengaji anak-anak tetangga. Hidupnya sederhana, tapi penuh cahaya. Warga kini melihatnya bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai sosok yang kuat dan dihormati, meski mereka tak pernah tahu seluruh kisahnya. Sementara itu, rumah besar milik Pak Narto berdiri diam di ujung desa, seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan zaman. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Setelah kematian Pak Narto yang misterius, pihak keluarga jauh menolak mewarisi rumah itu. Mereka datang hanya sebentar, lalu pergi tanpa membawa apapun. Penggilingan beras ditutup, dan para pekerja mulai pindah ke tempat lain, atau bekerja sendiri-sendiri. Anehnya, hasil panen warga mulai membaik. Tak ada lagi kematian mendadak, tak ada lagi keluhan aneh, dan desas-desus tentang pesugihan mulai sirna seperti kabut pagi hari. Namun, setiap malam Jumat, ketika langit mulai gelap dan angin dari arah barat mulai menderu, warga desa, terutama yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Narto, kadang mendengar suara tangisan samar. Tangis lirih, seperti perempuan yang menyesal, atau anak kecil yang kehilangan. Tangisan itu tak pernah keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mereka tak pernah membahasnya terang-terangan, hanya bisik-bisik. Sama seperti dulu, saat segalanya masih gelap. Retno sendiri tak pernah menoleh kembali ke rumah itu. Ia tahu, beberapa roh mungkin masih terikat, beberapa dosa belum lepas dari tanah itu. Tapi baginya, tugasnya sudah selesai. Ia telah menepati janji pada almarhum ibunya, dan pada dirinya sendiri. Kini, rumah besar itu hanyalah sisa dari dosa yang tak sempat ditebus. Dan Pringgrejo, akhirnya, bisa bernapas dalam damai.